Andi. Iya. Ya itu dah. Lanjut ya. Saya mau ceritain Pak Andi yang kemarin yang saya holiday ke Yunani itu, yang saya bilang di pesawat saya mirip kayak si Yahya Sinwar ya, mirip itu ya. Semakin saya lihat fotonya si Yahya Sinwar yang dia dikatakan mengubah pribadi jadi wanita itu mirip banget. Sayangnya saya nggak ngambil foto, tapi mirip sekali pria itu seperti Yahya Sinwar. Saya lihat ya, mirip ya. Jadi saya pikir jangan-jangan dia ke sana melarikan, karena dia kan melarikan diri seperti Pak Pau bilang, dia nggak ada di terowongan, jangan-jangan dia gitu ya, feeling saya ya. Andi. Iya. Ya itu dah. Lanjut ya. Saya mau ceritain Pak Andi yang kemarin yang saya holiday ke Yunani itu, yang saya bilang di pesawat saya mirip kayak si Yahya Sinwar ya, mirip itu ya. Semakin saya lihat fotonya si Yahya Sinwar yang dia dikatakan mengubah pribadi jadi wanita itu mirip banget. Sayangnya saya nggak ngambil foto, tapi mirip sekali pria itu seperti Yahya Sinwar. Saya lihat ya, mirip ya. Jadi saya pikir jangan-jangan dia ke sana melarikan, karena dia kan melarikan diri seperti Pak Pau bilang, dia nggak ada di terowongan, jangan-jangan dia gitu ya, feeling saya ya. Jadi dia melarikan dia pakai burka. Ya, keluarnya lolosnya kan pakai burka, jadi kayak modelnya cewek. Nah, kalau tentara ini Israel bukain pakai tutup mulut Pak Andi. Dia pakai kalau tutup mulut. Pakai burka kan, kalau pakai burka sama tentara Israel disuruh buka burkanya kan nanti problem lagi. Masa cewek disuruh buka burka kan nggak benar, tapi dia akhirnya lolos. Kalau di Yunani kan nggak mesti pakai burka, Pak Andi, maksud saya. Makanya dia hanya pakai tutup mulut, cuman matanya doang ya, tapi figur wajahnya itu sampai hidungnya doang ya. Jadi agak-agak mirip rambut-rambutnya saya lihat ya. Jadi kalau saya gambar, iya ya, karena pernah diceritakan si Yahya Sinwar nggak ada lagi di terowongan itu ya, melarikan diri ya. Jadi jangan-jangan dia berpindah, menyamar, akhirnya dia menyamar memakai segala cara ya. Dan tak heran saya kalau si Yahya Sinwar nanti bersinggah sana di Indonesia kan. Nah. Udah di Qatar, udah hidup enak di Qatar. Ya kan? Saya nggak percaya di Qatar juga Pak Andi. Dia. Karena Qatar juga kan takut juga. Tahu deh. Oke, lanjut. Lanjut Pak Pong. Apa lagi? Nggak ada yang raise hand. Siapa lagi? Ellen sih. Bu Ellen sih biasanya ngomong. Ayo Bu Ellen sih. Atau ini siapa ini, si Ulat Bulu. Pak Teddy ada tuh. Pak Teddy. Shalom Pak Teddy. Teddy lagi ngambek, aku jelekin Ya, Indonesia. tapi ngambek karena si Bu Dora sama si dilecehkan orang. Iya. Berarti aku juga kan. Orang-orang aku juga ya, kan. Tadi saya aku bukan memanas, disemprot. Saya bukan memanas-manasi. Kemarin ada pejabat negara mengatakan bahwa orang A, B, C ini, mereka inilah pahlawan-pahlawan divisa negara gitu. Saya bayangkan ini Ibu Dora, Pak Andi, ya kan, sudah berapa miliar dia kirim kepada keluarga-keluarganya. Begitu juga Bu Dora, sudah berapa juta dia kirim beli aset untuk keluarga di sana. Ya, itu. Tapi bukan persoalan. Kemarin Pak Teddy kan, saya foto untuk Pak Teddy masuk. Saya mau masuk, saya bilang, saya
memang nggak banyak membantu, tapi setiap organisasi minta bantuan Ya, pemerintah dari saya, tsunami atau ada nanti, bencana alam. iya, nanti sebentar di dalam dunia ini sistem naturalisasi akan berlaku. Di HAM sekarang udah berlaku. Bukan saya Enggak, maksudnya mengatakan masalah ini loh tadi. administrasi aja kita beda. Kita memang administrasinya secara Betul. administrasi kita di Amerika gitu. Tapi sekarang nanti Tadi, naturalisasi ada sistem begitu. enggak, tadi maksudnya gini. Kalau kamu nggak ngerti sistem, jangan ngomong. Kalau orang keluar dari Amerika itu pakai tas putih itu apa artinya? Pakai tas hijau, pakai tas merah itu apa artinya? Aku kan tahu semua itu. Ya kan, Iya. tas putih artinya apa, tas hijau. Jadi kamu jangan ngomong, jangan ngeritik kalau kamu nggak tahu apa itu tas putih, apa itu tas hijau, kan gitu. Makanya Ya udah saya deh, lanjut tadi. Pak Itu Andi, kemampuan ya mantap, kemampuan apa kita berasumsi benar gitu. Yang bilang dia adalah salah satu figur nasional anaknya ini itu kan enggak apa-apa, suatu kritik. Tapi kita Iya, kritik, betul. kita suatu kritik bukan hal itu ya, enggak ada unsur kebenaran kritik lah gitu. Kan Betul, Pak apa salahnya Teddy. kita bicara saya bicara tentang Pak Andi. Tetapi tidak ada unsur kebencian. Cuman mau lihat ini Pak Andi punya pandangan begini. Seperti saya punya pandangan-pandangan berbicara dengan style vokal atau kalimat tidak Iya. beraturan. Tapi enggak apa-apa. Itu kan sebagai kritik. Diluruskan gitu. Tapi tidak ada unsur senang unlike dan like, bukan arah begitu gitu. Iya, Bukan Pak Andi, begitu. Pak Kita Teddy kan kemarin. kritik. Iya betul, Kritis. betul Pak Teddy, betul. Kayak Makanya kemarin kan dia, Pak Teddy, makanya Pak dia Teddy, bilang, tunggu dulu Pak Andi sebentar. Semalam si Bu Ellen bilang, ya kamu nggak tahu bagaimana siapa Gibran di Jogja ini itu. Sekarang kan seorang figur itu, oke, dia kan gubernur di sana, otomatis dia harus menunjukkan nilai dia di mana dia bertugas Iya. toh. Tapi coba kayak si Ahok, dia kan udah 2 dari Palembang pindah ke Jakarta. Jadi dia udah berpindah-pindah tugas sehingga figur itu kita nampak, itu yang saya maksud kemarin. Makanya dia langsung memojok saya di situ. Ya ada yang terlalu radikalis. Itu kan pendapat saya toh Pak Teddy ya. Bukan berarti saya mau menjelekkan dia. Ayo, maksud saya, ayo bangun, tunjukkan. Kan itu Pak Teddy maksud saya. Iya, paham. Kalau itu sebagai analisa, itu analisa begitu, kita kan lihat sebagai analisa politik. Tidak apa-apa. Cuma itu, kadang-kadang kita ini saya ini jujur, kalau analisa terakumulasi dengan media. Ya. Di waktu zaman Soeharto, barangkali si A ini akan mengutuk-kutuk Soeharto, bla bla begini, ya kan? Beralihnya ke Presiden Habibie main kutuk begini gitu. Karena ada pendirian. Kita harus ada pendirian benar juga si SK katakan. Ya. Siapa yang kita dukung? Umpamanya kita lagi mendukung si tokoh ini, subjek ini. Ya. Kita mendukung dia. Jadi kemudian hari kalau dia melakukan hal-hal tidak berkeadilan, tidak berkebenaran, kita akan kritik. Itu kan. Iya, sekarang betul. orang berbalik arus. Wow, ini si Gibran. Mereka terkultus dengan si A ini gitu. Tetapi kalau jujur kita melihat rekam jejak, kalau kita belajar sejarah, belajar filsafat, belajar apa, ya orang itu di salah satu raja di Cina terbesar. Dia itu raja segala raja, dia punya hak prerogatif apapun. Cuma ada di hatinya kebenaran adalah dia mau menginginkan bagaimana nanti penggantinya itu adalah seorang bijaksana dan seorang pintar. Seorang punya wawasan luas bagaimana membangun negara. Tetapi dia ada anaknya gitu. Si raja ini saya belajar filsafat lah. Kalau teman-teman baca filsafat Cina itu. Ada anaknya yang sebagai pengganti dia, tapi anaknya bodoh gitu. Tidak pintar. Karena ini raja bijaksana, dia kumpul, cari di semua penjuru negara Cina itu. Mencari orang pintar. Sehingga dia ketemukan orang pintar di situ. Yang untuk mengganti dia gitu. Itu yang saya bilang selalu. Belajar kebenaran. Jangan kita terkultuskan gitu. Ya, karena mungkin nanti
Ya kecuali perusahaan itu Pak swasta. Teddy, makanya Kalau saya perusahaan geli swasta lain, kemarin. ini Apalagi kata Budora, Bapak ini itu, PT ini. Ya tentunya saya tidak perusahaan ada itu nanti, sumbangsi kepada negara. ya Sumbangsi saya juga tidak menerima sumbangan dari negara. Toh kalau waktu COVID di Austria ini, saya juga sebagai bukan menyombongkan diri ya Pak Teddy, sebagai donatur untuk COVID para orang Indonesia, siswa-siswi itu kan sumbangsi. Padahal saya tidak pernah menerima sumbangan dari negara. Misalnya kalau iya, saya kelaparan di sini, ya kan? iya aneh. Atau ada apa di sini, kan nggak ada. Nah, sumbangsi Iya, saya itu udah sangat berarti toh, gitu. iya. Kemarin kalau kita yang penting kata kecerdasan itu dibuka, Pak Andi, kecerdasan kita dibuka. Sebenarnya Iya, banyak yang betul. mengatakan pendapatan devisa negara itu sebenarnya bukan dari itu, lebih banyak pendapatan devisa negara itu daripada orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sana gitu. Sekarang itu heboh di Indonesia berapa aja pengiriman tenaga TKI ke luar negeri. Belum itu TKI masih biasa ya. Belum yang TKI tenaga kerja yang orang bilang profesional. Belum lagi TKI seperti bagaimana orang-orang Indonesia keluar dari Di Indonesia Arab bilang datang ke Pak Teddy. Eropa, Amerika, Australia. Ya, kalau dihitung luar biasa income negara dikirim. Tapi bukan konteks ini saya mau bicara si Ad kemarin bicara ini, bukan, saya tidak ada itu. Cuman dalam hal ini ada kemampuan argumentasi untuk mau menyampaikan, ya silakanlah kalau bilang oh nanti di negara kita kalau jadi kaos Anda kan senang di sana gitu. Bukan itu yang jadi itu, bukan itu yang jadi pokok argumentasi. Atau saya di Amerika sudah 20 tahun, punya 30 tahun, bukan itu menjadi argumen. Ya, Kamu kalau perang di Indonesia, wah saya kalau perang di Indonesia pulang gitu. Yang pentingnya mencari kebenaran-kebenaran itu gitu, bukan mau perang dalam konteks ngapain saya mau perang konyol di sana. Ya, antara kamu dengan kamu INU sama Muhammadiyah atau Majelis Ulama lagi perang itu kan di media itu si Habib Kribo si Sen Asegaf bilang ya, kamu ya. aja sama kamu perang gitu, kamu mau menghilangkan itu orang Iya, ini saya orang dengar ini gitu. itu Pak Teddy. Persoalan seperti itu ngapain saya mau. Tetapi kalau saya mau melihat ketidakadilan di sana gitu, umpamanya persekusi kelompok ini sudah melewati undang konstitusi negara gitu. Kita lihat ini udah pelanggaran HAM luar biasa, ya kan. Kemudian terjadi apa, bagaimana ada sekelompok orang yang ya, besar di sana menyerbu daerah saya, ya kan, membantai daerah saya akan pulang gitu, ke berperang gitu. Tapi saya dengan Pak Kelompoknya Andi bukan berbesar hati kok konteks. Pak Teddy. Ya. Sedangkan barangkali Ya kan Pak Australia Andi? akan menyerang Indonesia secara inkonstitusional, saya akan pulang membela negara saya dan bangsa saya. Persoalannya kan di situ. Kita juga begitu. Ya. Memang kita ini jujur aja ya. Barangkali kita ini berbohong ya. Kadang-kadang tubuh kita ini tubuh kita di Indonesia, di Amerika ini, tubuh ini secara fisik. Tapi jiwa kita, pikiran kita di kampung halaman karena mengingat masa lalu kecil bermain di Ya. desa. Benar, ya. Cuma keadaan terpaksa aja kita lari di sini. Pak Andi kan saya tahu backgroundnya kenapa lari ke Amerika. Kasus persekusi orang Cina lah. Kan itu bicara realitas, bukan bercerita tidak realitas. Iya. Ya, umpamanya bagaimana kerusuhan tadi bilang di Poso, di Ternate, kerusuhan di Maluku, hampir menjalar di bawah. Begitu juga terjadi kerusuhan di Jakarta. Akhirnya banyak orang-orang yang dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, ya, semua Jakarta Timur. Kerusuhan berapa Mei itu dibantai orang-orang yang akhirnya lari ke airport. Banyak yang bermigrasi ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Baru pertanyaan saya, kalau Anda bikin argumentasi, kalau perang di sana, kenapa? Perang di sana, bagaimana kita tidak keluar waktu itu, kita mau, masa saya mau mati konyol gitu.
Akhirnya orang-orang Cina itu lari semua ke Australia. Dan orang yang di Australia akhirnya ada yang kembali, ada yang sudah menjadi citizen. Nah, itu argumentasi yang harus dibawa. Persoalannya di situ. Bukan dengan pernyataan kalau terjadi konflik di sana, kamu kan senang. Siapa bilang kita tidak senang? Kalau saudara-saudara kita lagi di itu, lagi di apa? Lagi dipersekusi secara secara tidak konstitusional. Gitu. Itu persoalannya. Begitulah jawaban-jawaban. Kemudian ya tadi bicara mengenai politik di Indonesia, ya jelas karena tapi tidak ada permusuhan bagi kita. Nggak boleh, kita kan nggak boleh, itu pendapat you, itu opini you, gitu, nggak apa-apa gitu, itu pandangan you, gitu, nggak apa-apa lah. Kan kita lebih condong di sini teman-teman berkritik, kritik membangun, tidak ada kritik menjelekkan, seperti kemarin itu kan sebuah kritik membangun. Akhirnya dibicarakan itu hampir semua vlog media, betul Pak Andi, hampir semua vlog media bicarakan itu bukan vlog media apa itu daun lemong gitu. Itu profesor doktor itu yang hadir bicara tentang Kaisang itu asistennya sampai mobil apa pribadi itu boleh masuk ke airport, baru panggillah seorang yang punya kemampuan, kalau di istilah di Amerika TSI itu punya kemampuan kalau pelat begini. Kenapa yang menjemput itu orang yang bercelana pendek? Baru dijelaskan sewa menyewa per hour itu pesawat berapa. Nah, kemudian diketemukan oh ini milik daripada ini pesawat charteran, ternyata bukan, itu dimiliki oleh seorang pebisnis ini yang punya game online dan sebagainya, itu dipinjamkan kepada dia. Berarti gejala-gejala ini yang kita kan gejala-gejala ini kan kita dapat informasi dari informasi media media stream yang benar-benar mainstream yang jelaskan gitu. Kita di sini cuma juga beranalisa sama saya, Pandi sama cuma melihat oh iya begini. Nah itu yang kita paparkan gitu. Cuma nggak enak lah kalau dikatakan oh Anda kan kalau di sana aman, bukan persoalan di situ gitu. Atau kita bicara politik, enggak apa-apa lah. Saya bilang kalau kita politik sebagai ilmu, kenapa saya senang bicara politik sebagai ilmu? Supaya kita tidak dibenturkan oleh media-media ini, nanti kita dikonflikkan oleh media-media ini gitu. Karena nanti ke politik itu Anda tahu, mereka berdiskusi umpamanya di LLC ya, di lawyer club itu. Si orang yang lagi argumentasi ini kayak mau berkelahi. Tapi keluarnya mereka minum kopi baru ketawa. Itu begitu. Kita telah mempermainkan masa ya. Kita mempermainkan rakyat. Mereka begitu. Cara begitu berpolitik. Karena banyak pengalaman saya di KNPI dulu. Di AMPI dulu pura-pura hantam meja. Setelah itu udah. Mereka keluar duduk ngopi bersama. Begitu yang terjadi. Akhirnya kita yang dikorbankan gitu. Karena terakumulasi dengan media itu. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan akademis, pemikiran kita ya, artinya kita secara melihat sebagai keilmuan, kita akan lihat oh ini dinamika politik di Indonesia, sejarah perpolitikan di Indonesia dari zaman Soekarno. Kenapa Soekarno itu adalah orang baik, dinarasikan oleh Soeharto menjadi orang jahat. Gitu. Kemudian Soeharto ini 30 tahun berkuasa di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka muncullah reformasi. Waktu terjadi reformasi hampir seluruh rakyat mengutuk Soeharto, gitu kan. Setelah lagi sejarah berputar, akhirnya sekarang ada yang mengutuk reformasi salah. Ya itu yang perjalanan-perjalanan itu yang kita analisa sebagai ilmu gitu. Tetapi tidak usah dikonflikkan. Barangkali Anda hari ini bicara Megawati bla 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 atau PDI bla bla bla. Tapi barangkali akan terjadi sesuatu hari di kemudian hari akan luar biasa ini PDI. Dia akan mendukung lagi. Karena ini kita terframing dengan tidak ada kepatrian di dalam hati kita. Mau melihat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita terbawa, tergiring dengan media itu. Itu yang saya coba mendekati ke teman-teman sih. Akhirnya ada pandangan-pandangan dari kita semuanya seiman. Sudah mulai saling mencurigai gitu. Karena akal sehatnya tidak dijalankan gitu.
Iya, logika nggak dijalankan. Kalau itu dijalankan, ternyata kita dipermainkan. Itu yang saya coba mau melihat perkembangan di politik di Indonesia. Ya. Akhirnya mereka ini yang elit-elit ini berdansa, si oligarki berdansa di kepentingan rakyat itu, yang lagi susah gitu. Itu yang jadi masalah di negara kita. Kita kan kemarin bicara tentang apa lagi? Ketahanan pangan. Itu ketahanan pangan ya luar dari pemikiran itu pemerintah. Ketahanan pangan itu sudah dari zaman Soekarno, zaman Soeharto dibilang ketahanan pangan. Melainkan zaman Soeharto pernah swasembada beras. Baru pertanyaan kenapa kita selalu dibodohi dengan negara, oh kita membuat ketahanan pangan supaya itu bahasa politik lama, tapi dalam pendekatan keilmuan gitu. Itu serve lipstick, serve lips, cuma bibir itu biasa, politik biasa yang bicara-bicara begitu. Karena bilang ketahanan pangan dari dulu, Soeharto sudah menjalankan ketahanan pangan, swasembada pangan. Cuma jeleknya ini negara ini, para politikus lagi bermain politik itu. Ya bagaimana perdagang itu mereka kuasai dan demi kepentingan kekayaan oleh elit-elit politik itu. Mereka tidak, siapa bilang ini elit politik berpikir tentang rakyat? Coba teman-teman kritisi menteri-menteri itu yang duduk. Sepanjang mana mereka memikirkan rakyat? Tidak ada. Sekarang ini hanya mereka berpikir tentang legislatif, eksekutif, yudikatif. Setiap kita kali membuka berita koran di mana aja. Nah, ini ada pelanggaran hukum. Koran lagi bicara tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Setelah itu lagi berita di Nalarjan, anggota DPR, MPR RI lagi sidang untuk menyangkut ini. Setelah itu muncul lagi si anggota-anggota pemerintah ini, eksekutif ini, oh ini si kepala BUMN ini, menteri lagi berdiskusi, kemudian muncul partai-partai ini, partai A, B, C, D, E, mungkin istilah Indonesia istilah Kim itu muncul ke PDI lain. Cuma itu yang dimain-mainkan. Tetapi di situ mereka tidak berpikir rakyat itu. Coba perhatikan di media itu. Kapan Anda membaca di media itu menuliskan bagaimana ada desa yang miskin, yang belum terjangkau dengan pendidikan. Nah ini udah ini didiskusikan oleh anggota DPR. Sudah selesai semua kasus itu. Oh di daerah ini kemiskinan, kekurangan gizi sudah selesai. Tidak pernah kita dengar itu. Cuma diskusi aja supaya elit itu. Lagi si elit ini lagi menguras. Siapa tidak percaya teman-teman? Si elit ini lagi menguras kekayaan alam kita di Indonesia itu. Dan mereka telah memegang paspor luar itu. Seandainya negara rusuh, mereka lebih kacau pemikirannya. Bukan kita.